Suami miskin ternyata bos besar. Bab. Kak, akhirnya kau datang. Rinjani mendekat dengan girang. La memeluk tubuh Alena dengan perasaan yang luar biasa senangnya. Sungguh ini seperti mimpi bagi orang-orang yang ada di sekitar sana. Putri Tuan Abigail ternyata ada dua, dan keduanya sangat mirip bak pinang dibelah dua. Abigail masih berdiri di tempatnya. Semua ini butuh ia cerna, pria parubaya itu terdiam bak patung. Matanya enggan berkedip menatap nanar dua wanita yang punya wajah sama, bahkan semuanya hampir sama berpelukan. Aku kemarin pergi ibu kota, Pak. Aku cari teman di sana. Dan apa Papa tahu? Aku ketemu sama wanita yang wajahnya itu mirip banget aku. Bukan cuma sekedar mirip aja, tapi hampir 100% tahu miripnya. Jangan ngaco kamu. Mana ada orang yang mirip sampai hampir 100%? Kecuali kalau saudara kembar. Ya, siapa tahu itu kembaran aku, Pak. Akhirnya kakak datang tepat waktu. Dan ini yang aku tunggu-tunggu. Rinjani kembali memeluk Alena dengan erat. Mana mungkin aku akan ingkar janji Rinjani. Aku pasti datang. Rinjani tersenyum, La tatap wajah yang begitu mirip dengannya itu. Rinjani menoleh. La melihat papanya yang masih berdiri. Pria itu terlihat masih syok sekali. Lia, Pak. Mendekatlah, nak. Rinjani menoleh, La menatap Alena sekali lagi lalu beralih melihat ke arah Devano seolah meminta persetujuan. Mas Dev. Devano mengangguk. La mengangkat tangan kanannya mempersilahkan Rinjani membawa Alena untuk mendekat ke arah sang ayah. Pak. Kini Rinjani dan Alena telah berdiri di hadapan Abigail. Alena tersenyum. 17. Assalamualaikum. Alena melepas genggaman tangan Rinjani, dengan sopan Alena membungkuk meraih tangan Abigail kemudian mencium punggung tangannya. Tak ada reaksi apapun dari pria itu, jawaban salam yang ia ucapkan pun tak pria itu jawab. Mungkin benar apa yang ada dalam otak Alena, pria ini masih ragu atau bisa jadi tidak percaya dengan adanya ia yang masih hidup. Namun siapa sangka, Abigail justru menarik tubuh Alena ke pelukan pria itu. Waalaikumsalam, nak. Jika tadi Abigail yang syok, sekarang Alena yang syok. Pria itu memeluk dirinya dengan sangat erat. Bahunya bergetar, Alena tahu pria ini sedang menangis meski tak ada suara yang keluar dari bibirnya. Ya, Abigail menangis terseduh-seduh. Tanpa dijelaskan, Abigail sangat yakin kalau wanita ini adalah putrinya. Bukti yang mengatakan kalau putrinya sempat ditukar dengan bayi yang telah meninggal sudah cukup membuat batinnya syok. Bahkan Abigail sempat berpikir kemana ia akan mencari putrinya itu. Tapi semua tak pernah Abigail sangka, putrinya Rinjani telah punya rencana di balik semuanya. Kehadiran wanita yang mirip dengan putrinya memang sempat membuatnya syok untuk yang kedua kalinya. Tapi dia yakin 100% kalau wanita ini adalah putrinya yang hilang karena ditukar oleh wanita iblis yang tanpa sadar telah ia pelihara selama ini. Pak,
Pelukan itu terlepas. Abigail tatap sendu wajah itu, Alena yang cengeng pun ikut meneteskan air matanya. Rinjani meraih sesuatu dari orang suruhannya. La menyerahkan selembar kertas. Apa ini Rinjani? Aku pergi ke kota setelah mengetahui fakta ini, Pak. Aku bertemu Kak Andika yang ternyata adalah asisten suami dari Kak Alena. Kami sempat melakukan tes DNA. Dan sekarang aku kasih hasil tes ini untuk Papa. Rinjani menyerahkan hasil tes itu untuk sang papa namun Abigail menolak. Untuk apa? Ya, siapa tahu papa masih butuh itu. Apa semua ini butuh tes sayang? Papa rasa kehadiran putri papa yang sempat terpisah ini sudah membuktikan segalanya. Tanpa dilakukan tes DNA pun, Papa sudah yakin kalau dia adalah putri Papa. Abigail kembali menatap Alena. Panggil aku Papa nak. Ayo. Pa. Papa. Abigail kembali peluk tubuh itu. Sungguh ini di luar ekspektasi Alena sendiri. Jangankan ditolak, keraguan di mata pria ini pun tak ada sama sekali. Di saat semua orang terharu dengan pemandangan kembalinya putri yang ditukar. Di belakang sana, dua orang wanita beda usia itu masih belum menerima. Bohong. WANITAITU palsu. 18. Semua menoleh, mengalihkan perhatiannya terhadap Mariana yang terlihat berantakan. Saking terharunya, mereka sampai tak sadar kalau wanita itu masih ada di sana. Mariana dan Rahel melangkah dengan lebar. Wanita itu menarik lengan Abigail sementara Rahel menarik lengan Alena. "Kamu apa-apaan sih?" bentak pria itu. Mariana memegang tangan Abigail. "Mas, kamu jangan percaya Mas. Semua ini bohong. Semua ini rekayasa. Aku gak pernah lakuin itu Mas." Mariana menangis dengan air mata yang mengalir deras. "Heh, kamu itu siapa sih? Berani ya kamu peluk papaku?" Rahel tak terima dengan semua ini. Sebelah tangannya terangkat hendak menamparkan Alena, namun Rinjani segera mencegahnya. "Kamu, apa? Kamu bilang apa tadi? Papaku? Siapa yang papamu hah? PLAAK. Anak tulang judi kayak kamu itu gak berhak akuin papaku. Dasar benalu." Rinjani menamparkan keras pipi Rahel serta memaki wanita itu. Rahel tersungkur sembari memegang pipinya yang memerah. "Siapa yang kau sebut papamu hah?" bentak Rinjani. "Pria terhormat ini bukan papamu. Kamu itu bukan anaknya. Kamu lupa siapa asal-usul kamu yang sebenarnya, Kamu itu cuma anak tukang judi. Jangan mimpi deh jadi anak konglomerat." Rahel diam dengan tangan yang terkepal. La marah tapi tak mampu berbuat apapun. Rinjani berjongkok di hadapan Rahel. La cengkram pipi adik tirinya itu. "Ayo nangis. Ayo. Tunjukkan aktingmu yang luar biasa itu. Ayo. Katakan pada mereka semua kalau aku yang jahat. Ayo bilang." Brengsek. Rinjani menoleh ke arah Zion dan menunjuk pria itu.
Mumpung ada pria benoldoh dan buta itu. Ayo ngadu padanya. Bilang kalau aku menyakitimu. Rahel masih diam dengan tangisnya. Matanya melirik Zion yang hanya diam saja dalam siksaan Rinjani. Ayo Zion. Mendekatlah kamu. Lakukan seperti apa yang biasa kamu lakukan. Rinjani kembali berkata. Senyum Rinjani begitu sinis dan jahat. Ayo, menempung wanita terkasihmu ini ada dalam genggamanku. Ayo maju sini. Lindungi dia seperti saat kau melindunginya selama ini. Zion diam masih tak bergerak sama sekali. Dulu, kau jadi pahlawan. Membelanya, memarahiku lalu menuduhku padahal kau tidak melihatnya secara langsung. Semua hanya bermodalkan ucapan bibir busuknya. Tapi saat ini, kau lihat. Aku menyiksanya di hadapan mata kepalamu langsung dan di hadapan semua tamu. Ayo, mendekat dan lindungi wanita yang kau puja-puja ini. Rinjani tertawa, dia menarik rambut Rahel kuat membuat adik tirinya itu medongak. Kau lihat. Pria pujaan hatimu hanya diam saja. Tapi kau tenang adikku tersayang. Aku akan buat pria Oon itu datang. Membelamu, memelukmu. Tunggu ya. Rinjani mengangkat tangannya lagi. Rahel menggelengkan kepalanya. 19. PLAAK. PLAAK. Mariana yang melihat itu langsung murka. Putrinya disakiti berulang kali. Jangan tampar putriku. Sialan. Mariana melangkah maju, wanita itu akan menyerang Rinjani namun. Polisi. 3 orang pria berpakaian jas formal langsung mendekat. Mariana kaget, ternyata di salah satu tamu ini ada polisi yang sedang menyamar. Sepertinya ini sudah direncanakan. Tangkap dia. Baik. Mariana pun akhirnya ditangkap. Tolong lepaskan aku. Mas. Tolong aku mas. Aku gak bersalah. Teriaknya. Mariana akhirnya ditangkap. Rahel bangkit mengejar sang mama yang dibawa oleh aparat itu. Pak, jangan bawa mama saya. Mama saya gak salah pak. Tapi tak ada yang peduli. Mariana tetap dibawa pergi. Rahel menatap Rinjani tajam. Rinjani pun tak mau kalah. Adik kembar Alena itu mengacungkan jari jempolnya lalu memutarnya ke bawah. Game over. TBC. 20. Sekali seumur hidup. Pesta yang biasanya berakhir dengan penuh damai dan kebahagiaan setiap tahunnya. Kini berganti dengan pesta yang jauh dari ekspektasinya. Pesta ulang tahun Abigail malam ini berakhir dengan luka namun ada sebongkah kebahagiaan yang ia rasakan. Tidak lupa dengan rasa penyesalan yang amat dalam. Mungkin perasaan duka itu tak berlangsung lama. Karena semua digantikan oleh kebahagiaan. Di mana sekarang, Abigail dipertemukan oleh putrinya yang telah hilang selama 23 tahun ini. Kamu tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik sekali. Apa orang tua angkatmu memperlakukanmu dengan sangat baik? Tanya Abigail kepada Alena. Posisinya saat ini mereka tengah berada di kediaman Abigail. Setelah acara bubar, mereka langsung pulang.
Awalnya Abigail tidak banyak bicara. Pria parubaya itu hanya meminta agar anak dan menantunya menginap saja. Tapi pagi ini, setelah sarapan mereka mengobrol banyak. Hanya ada 3 orang di sana. Alena, Rinjani dan Abigail sang ayah kandung kedua wanita kembar tersebut. Untuk Devano, pria itu pamit pergi ke rumah Andika. Entah niat bermain atau sekedar memberi ruang untuk sang istri agar lebih banyak waktu bersama ayahnya. Tapi yang pasti, Devano sekarang sedang berada di kediaman Andika. Ayah sama bunda baik banget kok, Pak. Mereka memperlakukan Ale dengan sangat baik dan sayang sama Ale. Abigail tersenyum. Mendengar itu saja, pria itu sudah senang sekali. Kapan-kapan, bawa papa untuk menemui orang tua yang telah dengan ikhlas merawat kamu selama ini. Ucap Abigail seraya menggenggam tangan Alena. La sungguh sangat berterima kasih kepada sepasang suami dan istri itu. Yang Abigail dengar, Alena dirawat oleh sepasang suami dan istri yang hidupnya sangat sederhana. Dan sejak tadi mengobrol, Abigail tak pernah mendengar keluhan apapun dari bibir putrinya. Berarti, meski mereka hidup dalam kekurangan, orang tua angkat Alena berusaha membahagiakannya. Berarti kamu sangat bahagia ya, Nak? Alhamdulillah, Pak. Ya, walaupun selama ini Alena terpisah dari Papa karena ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Tapi Alena gak menyesal sama sekali. Ayah sama bunda sayang banget sama Alena. Bahkan ketika mereka tahu kalau Alena bukan anak kandungnya, mereka nangis. Mereka takut kalau Alena bakal pergi ninggalin mereka, padahal itu gak akan pernah terjadi. Jelas Alena yang mengatakan betapa bangganya dia kepada ayah Pandu dan bunda Lilis. Alhamdulillah kalau begitu. Dan maafkan Papa ya, Nak, tak pernah mengetahui keberadaanmu selama ini. Papa gak capek minta maaf terus. Aku udah maafin Papa kok. Lagi pula semua itu bukan salah Papa kan? Papa juga gak tahu. Alena mengerti, papanya ini merasa sangat bersalah sekali. Dapat dilihat matanya yang selalu berkaca-kaca. Abigail beralih menatap Rinjani, pria itu raih tangan sang putri. Maafkan Papa ya. Kalau selama ini Papa gak pernah percaya sama kamu. Papa bukannya benci, hanya Papa gak mau kalau kamu jadi orang jahat, Nak. Tapi mereka, dan ternyata merekalah yang jahat selama ini. Sekali lagi maafkan Papa Rinjani, Papa sungguh sangat menyesal. Rinjani tersenyum. Papa apa-apaan sih? Udah deh, Rinjani udah maafin Papa kok. Lagi pula selama ini Pala tuh cuma salah paham aja. 21. Kan? Mending sekarang kita senang-senang. Ucap Rinjani riang. Tapi Pak. Papa tahu gak, meski orang tua angkat Kak Ale sayang dan merawat Kak Alena dengan baik. Mereka selalu diganggu, Pak. Alena menatap Rinjani dengan tatapan melotot. Seolah memperingatkan kan agar Rinjani diam. Rinjani diem gak? Memangnya ada apa? Apa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan agar Papa tidak tahu?
Tanya Abigail dengan tatapan mata penuh selidik. Enggak ada apa-apa kok, Pak. Ada, Pak. Rinjani menggeser tubuhnya agar lebih dekat dengan sang ayah. Lah harus bisa mengatakan semuanya agar papanya ini tahu. Memang ada apa? Gini, Pak. Rinjani. Kakak diem deh. Biar aku yang ngomong. Papa harus tahu tentang ini. Rinjani menatap papanya dan siap bercerita tentang keluarga Wawan. Alena hanya mendesah pasrah. Terserahlah apa yang akan dikatakan Rinjani kepada papanya. Dan benar saja, Rinjani bercerita tentang semua yang ia tahu. Meski Rinjani sendiri belum tahu seperti apa keluarga yang selalu menghina Alena dan keluarga angkatnya, tetap saja Rinjani geram. Semua Rinjani ceritakan tak ada yang terlewat dan tersisa. Abigail mengepalkan tangannya mendengar semua yang keluar dari bibir putrinya ini. Berani sekali mereka. Belum tahu saja siapa ayah orang yang mereka hina itu. Awas saja, akan aku buat mereka menyesal. O00N0000Ki000. Siang harinya. Semua sudah berkumpul di rumah mewah itu. Devano kembali pulang bersama Andika. Kedua pria itu juga sedang berada di tempat yang sama dengan Tuan Abigail. Sementara dua wanita kembar itu sedang berada di dapur, entah apa yang diperbuat. Kapan resepsinya akan dilaksanakan? Tanya Abigail kepada sang menantu. Devano tersenyum. Beberapa hari lagi, Pak. Dan Devano meminta Papa untuk ikut hadir. Karena di pernikahan sebelumnya yang menjadi walinya adalah ayah Pandu. Untuk kali ini Devano harap Papa harus datang. Namanya dulu juga gak tahu. Abigail meletakkan cangkir tehnya. Tentu saja Papa akan hadir menantu. Ini adalah hari penting putriku. Aku tidak tahu seperti apa tumbuh kembangnya selama ini. Sangat keterlaluan kalau aku tidak datang hanya sekedar menjadi walinya. Abigail menoleh di mana kedua putrinya berada. Rinjani sedang belajar memasak bersama kakaknya. Abigail menghela nafas panjang. Melihat Alena hidup bahagia tanpa dirinya selama ini jelas membuat Abigail bahagia. 22. Sekali. Meski tak dapat dipungkiri, ada rasa sedih dalam diri pria itu. Kemudian Abigail menatap Andika. Pria itu tak mengalihkan pandangannya terhadap Rinjani yang tertawa lepas. Di sana, Andika. Hah, iya. Om, Paman, Andika menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Entah dia harus memanggil apa. Andika bingung sekali, memanggil Om, kakaknya adalah sahabat Abigail. Memanggil kakak. Rasanya tidak mungkin kan? Panggil saja Papa. Bukankah sebentar lagi kau juga akan menikahi Rinjani kan? Tanpa ragu sedikit pun Andika mengangguk. Hubungan keduanya memang terkesan secara mendadak tapi Andika tidak akan mundur untuk kali ini. Kamu benar-benar ingin menikahi putriku kan? Tanya Abigail kembali memastikan. Apa yang saya katakan tidak pernah saya ingkari. Saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya.
Rinjani akan tetap saya nikahi. Mungkin saat ini kami belum saling mencintai, tapi saya yakin Rinjani adalah wanita yang tegas yang bisa menjaga komitmen dalam sebuah hubungan. Kami akan tetap menikah. Abigail menepuk pundak Andika merasa bangga dengan pria ini. Meski jarak usia 8 tahun dari putrinya, tak apa. Asal putrinya selalu bahagia. Papa ini hanya seorang pria yang kembali hidup sendiri. Semenjak kepergian ibu anak-anak, Papa berusaha menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Rinjani. Papa tidak pernah berniat untuk menikah lagi. Menikahi Mariana, semua itu tak ada niat sama sekali. Papa benar-benar tidak sadar kalau selama ini Papa hanya dijebak olehnya. Dan itu adalah menjadi sebuah penyesalan yang amat mendalam. Apalagi setelah tahu kalau Papa memelihara ular selama ini. Abigail menepuk pundak Devano dan Andika secara bersamaan. Pria parubaya itu tersenyum. Tolong jaga kedua putriku. Karena Papa tidak akan selamanya bisa menjaga mereka. Jangan sakiti mereka. Jadikanlah mereka satu-satunya wanita yang kalian nikahi sekali seumur hidup kalian. Setelah mengatakan itu, Abigail beranjak dari duduknya meninggalkan sepasang bos dan asisten itu. TBC 23. Rasa terima kasih Tuan Abigail. Devano dan Alena tidak bisa berlama-lama berada di kota es. Tepat hari ini, Devano dan Alena pamit pulang. Namun, pria parubaya itu sepertinya masih kurang puas bersama sang putri. Bayangkan saja, selama 23 tahun ia terpisah dengan sang putri yang ia kira telah tiada. Ketika setelah bertemu hanya 2 hari mana puas. Tapi mau bagaimana lagi, Alena sudah punya suami. Dia yang seorang ayah sepertinya memang Tuhan takdirkan untuk tidak punya kesempatan untuk mengemong putrinya. Begitu bertemu, semua itu telah Devano emban. Namun meskipun begitu, Abigail tidak akan lepas tanggung jawab. Pria itu akan tetap membahagiakan putrinya meski sekarang Alena telah menjadi seorang istri. Papa yakin mau ikut Ale. Lia. Sekalian Papa mau ketemu sama kedua orang tua yang telah merawatmu dengan baik. Papa mau ngucapin ucapan terima kasih. Ujar Abigail. Karena sebenarnya bukan hanya itu saja tujuannya, Abigail masih ingin bersama Alena lebih lama lagi. Ya udah, ayah sama bunda pasti seneng bisa ketemu dengan papa. Alena tersenyum. Kini semuanya telah bersiap. 2 mobil mewah telah siap untuk mengantar mereka ke bandara. Aku udah siap. Yuk, kita berangkat sekarang. Rinjani berkata dengan sangat riang. Abigail tersenyum, meski punya paras yang sama. Pada kenyataannya mereka punya perbedaan. Alena dengan sikap pendiam dan kalemnya. Sementara Rinjani punya sikap yang agak barbar. Sungguh perbedaan yang jauh. Alena dan Abigail telah siap, hingga seorang pelayan datang. Ada apa? Maaf Tuan. Ada Nona Rahel di depan. Ucap pelayan tersebut. Jangan panggil dia Nona. Dia bukan Nona di rumah ini.
Abigail berkata dengan tegas. Mulai terbongkarnya kejahatan ibu dan anak itu, Abigail telah memutuskan hubungan mereka paten. Kalian ini apa-apaan sih? Ini itu rumah aku. Teriakan Rahel dapat didengar ke lantai 2. Abigail segera turun, harus memberikan perhitungan kepada gadis yang pernah menjadi anak sambungnya itu. Rinjani dan Alena juga ikut turun. Devano dan Andika pun penasaran, dua pria tampan yang tengah sibuk membahas bisnis di taman belakang itu dan semua terganggu karena suara Rahel yang menggelegar. "Sedang apa kau di sini? Pergi." Rahel berkaca-kaca. Gadis itu memegang tangan Abigail. Rahel memasang wajah melas seperti biasanya. "Pak, tolong Rahel Pak. Tolong Mama. Mama di penjara Pak." Rahel mengusap air matanya. Sekarang ia tak punya apapun. Ibunya telah dipenjara dengan sejumlah bukti yang tidak bisa dielakkan. Penjaga. 2 orang penjaga datang. Mereka menunduk hormat ke arah Abigail. "Tuan. 24. Bawa dia pergi dari sini. Dan jangan izinkan dia untuk kembali masuk ke rumah ini," tegas Abigail. 2 penjaga tersebut menyeret Rahel keluar dari sana. "Tidak perlu dihiraukan. Sekarang kita pergi." Abigail tak mau punya urusan dengan Rahel dan ibunya lagi. Toh pria itu sudah mengajukan surat gugatan cerai terhadap Mariana. Sekarang mereka telah sampai di ibu kota. Setelah semalam menginap di kediaman Devano. Esok harinya, Abigail sudah siap untuk bertemu dengan Ayah Pandu dan Bunda Lilis. "Papa sudah siap." "Sudah dong. Ya udah yuk." Abigail mengangguk. Sepasang ayah dan anak kandung itu sama-sama keluar dari rumah besar itu. Tungguin dong." Rinjani mengejar ayah dan kakaknya dengan langkah yang buru-buru. Bahkan Rinjani belum menyelesaikan memakai sepatunya. "Makanya cepetan. Jangan lelet dong." "Cek, Kak Alena mah." Rinjani mengerucut lucu, dia pun segera menyusul papa dan kakaknya. Sekitar 30 menit, mobil mewah itu pun telah sampai di rumah minimalis lantai 2. Alena keluar dari mobil melangkah ke arah pintu. "Assalamualaikum Bunda." "Tok, tok, tok." "Waalaikumsalam." Ceklek. Pintu terbuka, Bunda Lilis tersenyum mendapati sang putri lah yang bertamu. Sayangnya Bunda." Bunda Lilis juga tersenyum ketika melihat Rinjani ikut. Meski senyum itu tidak lama karena mereka tidak datang berdua melainkan bersama pria parubaya yang tak Bunda Lilis kenal sama sekali. "Assalamualaikum." Abigail mengucap salam. Tangannya terulur berniat bersalaman dengan Bunda Lilis. "Waalaikumsalam," jawab Bunda Lilis. Matanya menatap Alena dengan pertanyaan di matanya. "Dia papa kandung Ale, Bun." Dek. 25. Oh 00000000000000. Kedatangan saya kemari, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Karena kalian telah merawat putriku dengan baik. Jujur saya sempat kaget dengan fakta ini. Putri yang saya kira telah tiada, nyatanya masih hidup sampai sekarang. Kalian benar-benar merawatnya dengan sangat baik.
Ujar Abigail kepada Ayah Pandu dan Bunda Lilis. Tuan Abigail, tanpa Anda mengatakan ucapan terima kasih pun, kami akan tetap sayang terhadap Alena. Alena adalah gadis yang kami tahu adalah anak kami. Meskipun sebenarnya anak kami sudah tiada. Tangis Bunda Lilis pecah. Sebenarnya ia juga sakit mendengar fakta ini, tapi mau bagaimana lagi? Semua ini adalah ulah dari orang yang jahat. Kami merawat Alena dengan tulus, Tuan. Kami tidak pernah meminta imbalan apapun. Kasih sayang kami kepada Alena begitu sangat besar. Ayah Pandu mengusap kepala sang putri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Meskipun saya dan Alena sudah bertemu, tapi dia akan tetap menjadi putri kalian. Akan sangat egois kalau saya mengambilnya. Ucap Abigail dengan bersungguh-sungguh. Abigail juga telah berniat memberikan sejumlah imbalan untuk sepasang suami dan istri itu. Namun Abigail tak mengatakan apapun, karena dia mengatakannya, takut Ayah Pandu dan Bunda Lilis menolak. Ayah Pandu dan Bunda Lilis tersenyum. Mereka senang mendengarnya. Ternyata ayah kandung Alena bukan pria yang egois. Oh ya Tuan. Ya. Makam putri kami. Ayah Pandu melihat istrinya. Sekarang mereka sudah tahu kalau anak mereka yang sesungguhnya telah tiada. Maka dari itu mereka bertanya tempat peristirahatan putri mereka selama ini. Kalian jangan khawatir. Saya menempatkan makam Cahaya dengan baik. Makamnya berdampingan dengan makam Am, istri saya. Kalau kalian tidak keberatan, kapan-kapan kita akan pergi berkunjung ke sana. Bunda Lilis dan Ayah Pandu tampak bahagia. Walaupun jauh, mereka akan tetap berkunjung ke makam putri mereka meskipun cuma satu kali. TTT. Setelah berbincang bersama, Abigail mengajak mereka semua untuk makan siang di luar. Mereka sudah seperti keluarga besar saja. Hanya Devano dan Andika yang tidak ada karena mereka sedang sibuk-sibuknya. Aku pamit mau ke toilet dulu ya. Ucap Rinjani seraya beranjak dari duduknya. Perlu ditemani? Gak perlu Kak. Rinjani pun pergi sendiri. Setelah selesai membuang air, Rinjani keluar dari toilet hingga brak. Ya, ampun. Punya mata gak sih? Bentak Rinjani pada dua wanita beda usia yang menabraknya tadi. Ya, gak udah bentak juga kali. Sahut wanita itu sewot. Rinjani mengepalkan tangannya, lah paling benci dengan 26. Semua ini. Heh, kamu itu. Dek, kok lama banget sih? Ngapain aja kamu di sini? Suara itu mengalihkan perhatian tiga orang wanita di sana. Mata wanita yang tak lain adalah Wina dan Dila itu terbelalak. Loh kok Alena ada dua? TBC 27. Frustrasi. Wawan dan Wina. Loh kok ada dua? Dila mematung dengan mulut yang sedikit terbuka. Alena ada dua, keduanya sangat mirip dan hanya penampilannya saja yang berbeda. Bude, Dila. Kalian di sini juga? Tanya Alena kepada dua wanita beda usia itu. Rinjani menoleh ke arah sang kakak. Apa katanya tadi? Bude dan Dila. Apakah dua wanita ini? Ekem.
Ya iyalah kita ada di sini. Kita itu kan orang kaya, jelas makan di sini. Wina akhirnya menjawab. Sama seperti biasanya, Wina selalu bersikap sombong dan angkuh. Melihat respon ibunya, Dila harus bersikap yang sama. Meski awalnya mereka terkejut kenapa Alena ada dua. Tunggu. Dia. Dila menunjuk Rinjani dengan jari telunjuknya. Rinjani yang paling tak suka ditunjuk langsung menepis kasar tangan Dila membuat istri dari Bagas itu meringis. Gak usah nunjuk-nunjuk kan bisa, kata Rinjani dengan nada ketus. Dila terpenganga, sungguh siapa wanita ini? Paras sama, hanya sikap dan penampilan yang berbeda. Sangat jauh dari sikap Alena. Alena tersenyum, lalu merangkul pundak Rinjani. Oh ya, Bude, Dila. Kenalin dia Rinjani. Dia kembaran aku. Ucap Alena memperkenalkan Rinjani kepada dua wanita yang selalu menghinanya itu. Dila dan Wina saling pandang. Pepepef. Hahaha. Mereka berdua tertawa. Alena hanya tersenyum, sudah ia duga kalau akan seperti inilah respon mereka. Apa? Kembar? Yang bener aja. Perasaan orang tua kamu yang miskin itu gak punya anak kembar deh. Ucap Wina yang tak luput dengan kata miskin yang terselip di setiap kosakatanya. Alena hanya menanggapinya dengan santai. Mereka ini adalah orang tak mau kalah. Jangan sampai ada orang yang bisa bersaing berada di atasnya. Apa yang ibu bilang itu benar. Perasaan kamu itu gak punya saudara kembar deh. Atau jangan-jangan, dia ini dititipin sama orang lain kan dulu orang tua kamu yang kismin itu gak sanggup merawat dua anak. Hahaha. Wina dan Dila kembali tertawa seolah memang ada yang lucu dengan ucapannya. Apa menurut kalian ada orang yang sama persis dengan cara yang kebetulan? Tawa mereka terhenti seketika. Memang benar, kemiripan orang asing di dunia tidak mungkin bisa mirip hampir 100% kecuali mereka memang punya ikatan darah atau bisa dibilang saudara kembar. Rinjani melipat dua lengannya di dada. Menatap remeh, dua wanita ini. Sekarang Rinjani tahu, jadi ini dua orang yang selalu menghina kayaknya itu. Oh. Jadi kalian yang bernama Wina dan Dila, ya? Heh. Jaga mulut kamu ya. Gak sopan banget ngucap nama orang tua secara langsung gitu. Tegur Wina merasa tidak terima dengan ucapan Rinjani. 28. Memangnya kenapa? Aku tidak perlu sopan kepada manusia-manusia seperti kalian ini. Rinjani berkata dengan ucapan bernada tinggi. Jari telunjuknya menunjuk wajah Wina tanpa ada rasa takut. Oh ya, kalian ini belum tahu ya. Kalau sebenarnya Kak Alena ini adalah anak pengusaha besar. Belum juga Wina menjawab, Rinjani sudah lebih dulu berkata. Mana mungkin orang kuno seperti kalian ini tahu. Sudah pasti orang seperti kalian ini tak akan tahu, karena di otaknya hanya ada kata miskin, miskin, miskin. Gitu kan? Rinjani maju satu langkah.
Akan dia buat dua wanita menyesal karena telah berani menghina kakaknya selama ini. Asal kalian tahu, selama ini, kakakku Alena tertukar. Dia adalah anak dari pengusaha kaya raya. Menghinalah sesuka kalian setelah ini. Kalau kalian mau hidup kalian hancur. Namun ucapan Rinjani seolah seperti angin lalu bagi Wina dan Dila. Jelas saja mereka enggan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rinjani. Sayangnya kita tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Bagi kami, Alena itu tetap orang miskin. Rinjani meraih ponselnya lalu menghubungi seseorang. Halo. Kalian cari toko elektronik, dan cari pemiliknya yang bernama Wawan. Baik. Apa yang harus saya lakukan, Nona? Hancurkan tokonya. Wina dan Dila terkejut. Mata sepasang ibu dan anak melotot nyaris tak percaya dengan apa yang dia dengar. Bisa apa kalian? Coba saja kalau beran. Wina merasa tertantang. Seakan tak takut dengan apa yang Rinjani katakan tadi. Mereka seolah menolak kalau Alena itu adalah anak orang kaya. Tidak boleh ada yang lebih kaya selain mereka. Kita lihat. Sesombong apa kalian setelah ini? Usai mengatakan itu, Rinjani menarik tangan Alena pergi dari sana. Tak begitu sulit mencari tahu tentang keluarga itu. Karena sebelumnya Alena memang telah menceritakan semuanya. Orang tidak akan percaya kalau tidak mengalaminya sendiri, contohnya Wina dan Dila. Sepanjang perjalanan, mereka membicarakan tentang Alena dan Rinjani yang katanya adalah saudara kembar. Kalau aku sih percaya gak percaya ya Bu. Apa iya Alena itu anak pengusaha kaya raya? Wina tersenyum sinis. Kamu gak usah percaya apa kata dia. Mereka itu orang miskin. Gak akan ada yang bisa menandingi kekayaan kita. Kata Wina masih dengan nada sombongnya. Tapi suami Alena lebih kaya dari kita Bu. Wina tak menjawab lagi. Memang tak dapat dipungkiri, suami Alena memang lebih kaya. Sesampainya di rumah, sepasang ibu dan anak itu langsung turun dari mobil ketika mendengar teriakan Wawan dari 29. Dalam rumah. Bu, El tuh bapak kenapa? Kok teriak-teriak? Wina dan Dila berlari masuk ke dalam. Mereka mendapati Wawan berteriak seperti orang kesetanan. Pak, ada apa Pak? Wawan menoleh, pria itu tampak berantakan. Bu, toko kita hancur Bu, hancur. Wina dan Dila masih belum mengerti. Hancur seperti apa yang dimaksud? Hancur. Hancur gimana Pak? Tadi ada segerombolan orang-orang. Katanya mereka disuruh bos buat hancurin toko Bapak Bu. Mereka menghancurkan barang-barang dan sekarang kita rugi besar. Wina memegang kepalanya. Sekarang ia ingat, apakah semua ini adalah ulah wanita yang mirip Alena tadi? Kalau memang iya, berarti dia bukan orang sembarangan. 1. Kenapa bisa jadi seperti ini? TBC 30. Bukan 25.000. Bagas menatap datar Dila yang sejak tadi mondar-mandur tidak jelas.
Dila melirik sang suami, sekarang mereka sudah berbaikan, dan Dila tidak mau membuat Bagas kembali marah. Tidak bisakah kau duduk saja? Lebih baik kau tidur sekarang. Karena besok adalah acara resepsi Tuan Devano dan Alena. Ucap Bagas seolah berat mengatakan itu. Dalam hatinya dia juga resah. Bagaimana tidak, kali ini Bagas memakai uang perusahaan lagi untuk memenuhi gaya hedon ibu dan adiknya. Tentu saja Dila tidak tahu. Sekarang Bagas juga sedang mencari uang untuk mencicilnya. Bagas tidak mau ketahuan dan berujung dirinya dipecat. Mas. Dila duduk di samping Bagas. Kedua tangannya melingkar di lengan pria yang berstatus menjadi suaminya itu. Pria yang sangat Dila cintai dan membuat Dila merasa menang karena berhasil merebut Bagas dari Alena. Mas, ada uang gak? Tanya Dila dengan hati-hati. Seketika raut wajah Bagas berubah, lah menatap tak suka Dila yang langsung memalingkan wajahnya. Uang? Buat apa, Mas? Aku mau bantu ibu sama bapak. Sekarang ini kondisi keuangan mereka lagi gak stabil, Mas. 2 toko elektronik milik bapak udah gak laku lagi. Belum lagi kemarin sudah segerombolan orang-orang yang buat hancurin toko dan barangnya, Mas. Terus, langsung aja ke intinya. Potong Bagas, Dila mengangguk dan akhirnya berkata dengan jujur. Lagi pula, Bagas adalah suaminya kan? Pria itu juga bekerja sebagai manajer, sudah pasti gajinya besar. Lagi pula kepada siapa Dila minta tolong kalau bukan kepada Bagas, pria itu kan suaminya. Pasti Bagas bersedia untuk membantu kedua orang tuanya. Aku gak bisa. Emang kamu pikir uang tinggal ambil apa? Bukan aku yang buat ulah, kenapa aku yang disuruh gantiin barang-barang itu? Tapi Mas, itu semua salah keluarga kamu sendiri, tahu gak? Makanya jadi orang jangan sombong. Baru punya kekayaan segitu aja sombongnya minta ampun. Emang kamu pikir, dengan sikap kalian yang seperti itu membuat orang-orang suka? Yang ada orang-orang pada benci. Kamu contoh itu Alena, walaupun suaminya adalah CEO kaya tapi tetap rendah hati. Setelah mengatakan itu, Bagas beranjak lalu pergi dari kamar itu. Alena terus. Bisa gak sih, gak nyebut nama dia mulu? Dila mengepalkan tangannya, selalu saja ada nama Alena yang selalu Bagas sebut. Sungguh Dila semakin benci terhadap Alena. Dila ikut beranjak dari duduknya. Lah membuka lemari dan meraih gaun di sana. Masa iya aku pakai ini lagi besok? Kayaknya ini gak adil banget deh. Dila menghempaskan gaun itu ke lantai. Gaun itu adalah gaun yang dibeli saat pesta perusahaan kemarin, dan Bagas enggan membelikannya lagi. 31. Hari yang telah ditunggu akhirnya tiba. Ini adalah hari di mana Alena dan Devano akan menikah kembali. Mereka akan akad untuk yang kedua kalinya serta menaikkan status pernikahan mereka di negara.
Pagi ini Alena tampil dengan penampilannya yang begitu cantik. Untuk tema pagi ini, Alena dan Devano akan memakai pakaian adat Jawa. Kakak cantik sekali. Puji Rinjani kepada kakaknya ini. Kakak dari dulu memang cantik kan? Dan kamu? Kapan akan menikah dengan asisten kaya raya itu? Rinjani menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sungguh ia malu sekarang. Secepatnya aku akan menyusul kakak. Kakak tahu. Beberapa hari ini, Zion terus saja menghubungiku. Tapi aku abaikan. Aku akan balas dendam padanya. Makanya aku ingin cepat nikah biar gak diganggu dia lagi. Ucap Rinjani. Alena tersenyum dan ikut bahagia kalau orang-orang terdekatnya bahagia. Sudah selesai. Penghulunya sudah datang. Alena berdiri dibantu oleh Rinjani dan Bunda Lilis. Langkahnya pelan menuju ke arah tempat di mana saat ini Devano dan yang lainnya telah menunggu. Jujur Alena deg-degan sekali. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada saat dulu dia digerebek. Tenang Alena. Rileks. Jangan gugup. Bismillah. Alena menarik nafas panjang. Lah harus bisa tenang agar Devano pun juga bisa tenang. Penampilan Alena kali ini mengundang banyak pasang mata para tamu yang hadir untuk jadi saksi. Devano pun tak dapat mengalihkan pandangannya terhadap wanita yang ia cintai ini. Alena duduk di sebelah Devano. Keduanya saling menatap dengan senyum yang malu-malu. Kamu sangat cantik sekali sayang. Bisik Devano di telinga Alena. Wanita itu menunduk dan semakin salah tingkah. Oh 0000 oh 0000 oh 0000. Wawan dan keluarganya juga datang. Meski sebenarnya mereka enggan datang, tapi para warga di kompleks mereka tinggal hadir semua, jelas gengsi dong kalau tidak ikut datang juga. Kalian tahu gak? Ternyata Alena itu bukan anak kandung Pak Pandu dan Bu Lilis. Katanya ada orang yang berniat jahat yang menukar bayi itu. Dan kalian tahu. Alena itu anak orang kaya, dia kembar. Tuh ada kan kembarannya. Aku juga dengar kalau katanya Alena itu anak seorang pengusaha, dan masih keturunan darah biru loh. Gak ngangka ya. Bisik-bisik itu terdengar di telinga Wawan dan Wina. Dila dan Bagas pun juga ikut mendengarkan. Mereka semakin kesal saja dan merasa tak suka dengan kenyataan ini. Kenapa harus Alena? Kenapa bukan dia saja yang keturunan darah biru, pikir Dila. 3. Halo. Palingan juga pengusaha biasa aja. Sahut Wina yang lagi-lagi tak terima dengan kenyataan yang ada. Bu Lis menoleh ke arah Bu Wina. Bu, iri bilang aja Bu. Gak usah pakai merendahkan orang gitu. Ibu Wina coba deh bukan internet, cari pengusaha. 32. Yang namanya Abigail Adiwinata. Pasti muncul. Abigail itu papanya Alena Bu Wina. Dia masuk internet loh. Emang kayak Pak Wawan dan Bu Wina, namanya gak terkenal tapi sombongnya minta ampun. Emang kalau orang iri itu gak ada obatnya? Sahut Bu Ula. Ada Bu obatnya. Apa? Mati.
1. Hahaha. Set. Akadnya udah mau mulai tuh. Akhirnya mereka diam setelah mengejek Wina. Dada ibu dari Dila itu naik turun menahan amarah yang berkobar.